Ibu dan teman-teman, perkenalkan, nama lengkap saya Juliana Alisa Salvadeinaga dari kelas 11 IPA 3 SMA Kasyura di Karaende. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum penelitian biologi dengan judul uji bahan makanan yang mengandung amilum dan uji bahan makanan yang mengandung vitamin C. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama alat. Di sini teman-teman bisa melihat ada piring plastik yang digunakan sebagai wadah untuk meletakkan bahan-bahan yang akan diuji cobakan. Yang kedua bahan. Yang pertama ada betadin. Selanjutnya ada keju, mentega, ikan, tempe, susu, nasi putih, kentang, mie instan, roti, dan juga tepung terigu yang digunakan sebagai bahan-bahan untuk diuji cobakan. Selanjutnya, cara kerja. Yang pertama, kita ambil betadin, lalu kita tetesi betadin ke semua bahan makanan yang akan diuji cobakan sebanyak 4 tetes. Yang pertama, kita tetesi di nasi putih. Sebanyak 4 tetes. Selanjutnya kita tetesi di bahan makanan kentang. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita tetesi lagi di bahan makanan mie instan. Kita tetesi betadin di bahan makanan roti. Selanjutnya kita tetesi betadin di bahan makanan tepung terigu. Selanjutnya kita tetesi betadin ke bahan makanan susu. Kita tetesi betadin di bahan makanan tempe. Selanjutnya kita tetesi betadin di bahan makanan ikan. Kita tetesi betadin di bahan makanan mentega. Yang terakhir kita tetesi betadin di bahan makanan keju. Mari kita amati perubahan warnanya. Yang pertama kita bisa amati nasi putih yang sudah mulai berubah menjadi warna biru kehitaman. Kedua, kentang, kita bisa lihat warnanya juga mulai berubah menjadi warna biru kehitaman. Yang ketiga, mie instan. Kita bisa lihat bahwa warna mie instan sudah berubah menjadi warna biru kehitaman. Yang keempat, roti. Kita bisa melihat bahwa roti ini sudah berubah warna menjadi biru kehitaman. Yang kelima, tepung terigu. Kita bisa melihat bahwa warna dari tepung terigu ini sudah berubah menjadi warna biru kehitaman. Yang keenam, susu. Kita bisa melihat bahwa betadin ini tidak berubah warna menjadi biru kehitaman saat bercampur dengan susu. Yang ketujuh, tempe. Kita bisa melihat bahwa betadin tidak berubah warna menjadi biru kehitaman saat ditaruh di atas tempe. Yang kedelapan, ikan. Kita bisa lihat bahwa betadin juga tidak berubah warna menjadi biru kehitaman saat diteteskan ke atas bahan makanan ikan. Yang kesembilan, mentega. Kita bisa lihat bahwa betadin juga tidak berubah warna menjadi biru kehitaman saat ditetes di atas mentega.
Yang ke-10, keju. Kita bisa lihat bahwa ketika ditetesi betadin, keju ini berubah warna menjadi biru kehitaman. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat, amilum, akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman ketika ditetesi larutan betadin? Jawabannya adalah karena kandungan betadin di dalamnya mengandung ion iodin yang dapat menyebabkan amilum berubah warna menjadi biru tua atau biru kehitaman. Pertanyaan kedua, unsur kimia apa yang ada di dalam larutan betadin yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat amilum menjadi biru kehitaman? Jawabannya adalah larutan iodin dan ion klorin. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada makanan yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga, tuliskan reaksi kimia yang terjadi dalam proses perubahan warna pada bahan makanan tersebut menjadi biru kehitaman. Jawabannya adalah amilum dengan rumus kimia C6H10O5 ditambah ion iodin dengan rumus kimia I2 menjadi amilum iodida yang dapat merubah betadin dari warna coklat tua menjadi biru kehitaman. Pertanyaan keempat, apa saja manfaat karbohidrat bagi tubuh manusia? Jawabannya adalah glukosa yang diolah dari karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang akan digunakan oleh tubuh. Dalam hal ini, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai aktivitas. Pertanyaan kelima, jelaskan secara singkat proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di tubuh manusia. Jawabannya, manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya yang selanjutnya akan dikunyah dan akan pecah. Hal ini disebabkan oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim maltase, laktase, dan sukrase, lalu akan dilanjutkan ke dalam usus besar. Pertanyaan keenam, risiko apa sajakah yang dapat timbul jika tubuh kita mengalami kekurangan asupan karbohidrat? Jawabannya adalah akan mengalami kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi, kerusakan pembuluh darah, meningkatnya risiko terkena kanker, dan berat badan mudah naik turun. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji coba amilum tadi, diperoleh bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi putih, kentang, mie instan, roti, tepung terigu, dan keju. Sedangkan bahan makanan mentega, ikan, tempe, dan susu tidak mengandung amilum. Sekian dari praktikum penelitian uji bahan makanan yang mengandung amilum. Terima kasih.